kami dari SMA Kanisius, yaitu saya namanya Prama. Bisa dilanjutkan teman-teman saya. Saya sebagai pewawancara akan menanyakan beberapa pertanyaan dengan total 6 pertanyaan. Jadi untuk pertanyaan pertama kami adalah, dalam demokrasi liberal ya Bu, bahwa setiap orang itu kan dapat bersuara. Nah, tapi kita bisa lihat adanya praktek-praktek seperti imbalan uang, diberikan uang atau materi-materi lain agar uh, bisa dibilang masyarakat-masyarakat dapat memilih pilihan-pilihan atau adanya memanipulasi voting. Jadi menurut Ibu, apakah demokrasi kita sekarang tuh sudah terlalu liberal atau bisa dibilang menjauhi dari sifat-sifat Pancasila? Demokrasi. Ya. Oke. Siapa tadi namanya? Prama. Prama. Oke, terima kasih Prama atas pertanyaannya. Jadi pertama adalah demokrasi kita ini sudah, menurut saya pribadi ya, ini sudah terlalu kebablasan. Kalau ditanya pada pemilu kemarin ya 2024, itu menurut saya sangat buruk. Oh. Kenapa sangat buruk? Tadi seperti yang disampaikan, ketika banyak yang dibayar untuk vote, itu yang menurut saya yang membuat rusak. Oh begitu. Ini panjang atau cukup sampai sini? Bisa diperpanjang lagi atau bisa? Bisa. Jadi kayak contoh ya, saya ini terpilih jadi anggota DPRD tahun 2019. Oh, okay. Tidak pakai serangan fajar. Jadi kalau dalam pemilu tuh pernah dengar nggak sih serangan fajar? Belum, saya baru pertama kali. Baru pertama dengar ya. Jadi serangan fajar itu diartikan sebagai biasanya TPS itu kan buka jam 7, jam 8 pagi. Oh ya. Jadi rata-rata tuh subuh-subuh tuh pada ini ya, maksudnya sejarahnya pada ngasih-ngasih uang untuk pilih. Oh gitu. Jadi iya. ketika subuh tuh kan sekitar jam 4, jam 5 itu mereka dikasih amplop, terus mereka disuruh vote siapa. Nah itu makanya tercetuslah serangan fajar. Nah setelah itu saya 2019 nggak pernah pakai serangan fajar dan sebagainya. Saya kerja terus 5 tahun ini, 2024 serangan fajarnya lebih brutal. Oh, bagaimana Bu? Kenapa lebih brutal lagi Bu? Karena beberapa laporan ya yang saya terima, karena kan saya punya tim itu di tiap TPS ada. Oh iya. Jadi bisa orang itu pegang amplop. Jadi dia nunggu setelah nyoblos. Oh. Jadi kalau dulu sebelum nyoblos dikasih uang, ini setelah nyoblos. Jadi ketika setelah nyoblos dilihat pilihannya sesuai dengan yang orang tersebut bagi amplop, baru dikasih gitu amplopnya. Jadi sekarang bahkan ngasih amplopnya itu deket sama TPS-nya. Jadi kayak masuk gang mau ke arah TPS, mereka udah berdiri di situ gitu loh. Jadi itu yang terjadi, dan bahkan serangan fajar kemarin itu untuk amplop untuk warga itu nominalnya besar gitu, bisa sampai kayak 300-500 ribu. Jadi menurut saya itu yang merusak ya. Satu sisi juga, jadi menurut saya bukan hanya pejabatnya aja, tapi warganya pun andil dalam merusak. Karena akhirnya ketika ada orang yang benar niat murni mau kerja dan sebagainya, tidak terpilih karena dia tidak pakai uang, ya akhirnya kan ya tergeser juga. Oke, berarti kan Ibu tadi sudah memberitahukan saya bahwa adanya kayak serangan fajar, terus bahwa dalam pemilu tahun lalu juga lebih parah lagi ya Bu ya. Nah, menurut Ibu apa cara paling efektif untuk bisa melawan kayak seperti yang Ibu sudah ceritakan tadi, serangan fajar-fajar tersebut, sehingga demokrasi kita sekarang tuh bisa lebih aman gitu Bu? Jadi gimana Bu? Sebenarnya memang kita nggak bisa langsung membalikkan keadaan ya, karena kondisi politik Indonesia tuh sekarang sudah yang kalau ada uang ya dia mau bayar gitu. Dia yang mau dipilih gitu. Tapi itu tadi mungkin satu adalah ya memang balik lagi ke partai-partai politik juga tidak mengaminkan atau tidak menyetujui dengan adanya serangan fajar, karena kan
menurut sebagian orang serangan fajar seperti ini kan strategi. Oh gitu. Tapi menurut saya kita ini memang harus mendidik, mengkader masyarakat itu bahwa mereka itu vote itu tidak sesuai dengan siapa yang kasih, tapi mereka tuh vote itu mereka bisa lihat mana yang kerja untuk mereka dan sebagainya. Tapi balik lagi kadang masyarakatnya susah. Kayak contoh, saya 2019 sampai 2024, 5 tahun saya kerja, saya bisa dihubungin kapanpun sama warga karena saya sebar nomor HP saya. Oh begitu. Nah, 5 tahun mau dari yang sakit, yang putus sekolah, dari yang meninggal dunia, dari yang campur-campur lah. Mereka itu WA ke saya. Tapi ketika pemilu, mereka itu tahu saya kerja, tapi ketika mereka dapat uang dan uang itu diharuskan pilih orang lain, mereka akhirnya pilih orang lain gitu. Jadi ini keadaan real di masyarakat gitu. Cuma kalau saya masih bersyukurnya dalam 5 tahun saya kerja, setidaknya masih banyak warga yang ingat saya gitu. Makanya gitu. Walaupun saya nggak pakai uang, suara saya masih yang tertinggi di dapil saya di Jakarta Barat, dan ya dari seluruh partai di dapil saya gitu. Saya masih yang suaranya paling tinggi dan saya sama sekali nggak ada uang serangan fajar. Oke. Berarti Ibu tadi itu sudah menjelaskan bagaimana cara-cara untuk agar demokrasi kita itu sudah pada saat pemilunya agar lebih adil lagi gitu ya Bu ya. Betul. Nah, bahwa walaupun begitu masyarakat menganggap bahwa hal-hal tersebut tuh sudah menurut mereka wajar gitu ya Bu ya. Nah, berhubung dari itu bahwa ada yang bilang juga undang-undang itu kan dibuat atau adanya beberapa pesanan-pesanan dari mungkin dari pengusaha besar atau mungkin dari orang kaya sendiri, bisa kita bilang bahwa undang-undang tersebut dibuat agar bisa kita bisa bilang dimanfaatkan oleh mereka. Nah, apakah ada jaminan dari Ibu bahwa undang-undang tersebut dibuat untuk melindungi atau adil terhadap semua warga-warga di Indonesia atau hanya untuk beberapa kalangan saja? Kalau untuk soal undang-undang saya tidak bisa mengkomentari lebih dalam karena itu DPR RI. Oh iya. Kalau di DKI ini DPRD itu membuat peraturan daerah. Ya, peraturan daerah. Jadi turunannya dari undang-undang gitu. Kan pasti kan kita kiblatnya tetap undang-undang. Tapi kalau sebagai warga negara ya saya harap dengan adanya undang-undang ya harus melihat mana yang pro rakyat, win-win solution, tapi kita juga tidak bisa mengesampingkan ketika Indonesia sudah menuju dengan global. Kayak contoh nih, salah satunya adalah ini sebenarnya bukan undang-undang sih, lebih ke arah kebijakan. Kebijakan kayak Pak Pram, masyarakat kalangan bawah tuh merasanya Pak, kita tuh tidak bisa datang ke PRJ yang di Kemayoran. PRJ itu apa ya Bu ya? Kalau Pekan bisa. Raya Jakarta. Tahu nggak? Jakarta yang di Expo. Kemayoran. Belum pernah ya? Belum pernah saya Bu. Kemayoran yang Belum setiap pernah. Juni loh. Setiap ulang tahun Jakarta. Jadi ada yang namanya Pekan Raya Jakarta itu di daerah Kemayoran, di G-Expo. Nah, itu kan isinya itu rata-rata orang-orang yang punya uang datang ke situ. Karena brand-brandnya pun brand-brand yang menurut kelas bawah mereka tuh susah untuk beli. Gitu. Karena padahal PRJ itu zaman dulu, zaman dari gubernur-gubernur lampau lah, mungkin dari sebelum Pak Jokowi kali, itu ditaruhnya di PRJ di Monas. Jadi ketika di Monas kan seperti pasar rakyat, mereka merasakan bahwa ini loh historinya Jakarta. Nah tapi di satu sisi kan Pak Gubernur ini kan nggak bisa melepaskan dengan Kemayoran itu kan tentu kan ada benefit, keuntungan dan sebagainya yang memang harus masuk ke kas DKI. Tapi satu sisi ya kita harus buat lagi seperti Pekan Raya Jakarta tapi untuk kalangan bawah gitu. Nah inilah yang maksud saya win-win solution. Kita juga tidak bisa melihat, tapi menurut saya asal itu dengan azas keadilan untuk masyarakat, sejahterakan masyarakat, itulah hakikat undang-undang. Oke. Berarti Ibu sudah menjelaskan tadi
walaupun tidak bisa secara langsung memberikan apakah undang-undang bisa mengadili atau enggak, tapi minimal itu peraturan-peraturan daerah itu merupakan kiblat, atau kiblatnya sendiri itu adalah kepada Pancasila. Jadi tetap adil terhadap seluruh, bisa dibilang, masyarakat pada daerah tersebut. Betul, karena yang kita jalankan adalah keadilan sosial ya. Nah, tapi saya lihat di media sosial itu ada beberapa seperti kayak kritikan sosial di mana pemerintah maupun sepertinya partai seringkali ditanggap keras. Nah, menurut Ibu sendiri, apakah tanggapan-tanggapan tersebut itu dianggap sebagai gangguan atau justru sebagai bentuk partisipasi dalam berdemokrasi di Indonesia ini, Bu? Iya, jadi kalau saya lihatnya POV-nya dari pejabat dan dari warga ya. Oh ya. Karena kita harus lihat dari dua sisi. Ya. Kalau sebagai pejabat, saya melihatnya itu bagus karena dalam arti pengawasan secara gratis masyarakat kepada kami sebagai legislatif. Saya, misalkan contoh, mungkin ada beberapa yang tidak bisa kami jangkau, dapat laporan dari masyarakat. Misalkan contoh, Bu di sini banjir terus nih, gini-gini contoh ya. Kan sama ini mungkin tidak terjangkau oleh kita, jadi kan kita dapat. Jadi saya anggap itu adalah sebagai bukan kritikan, masukan untuk membenahi. Begitu. Cuma juga ada minusnya. Kenapa? Kadang ada beberapa video esensinya apa sebenarnya, tapi dipotong-potong. Jadi akhirnya banyak yang liar, dan akhirnya yang sebenarnya yang terjadi bukan seperti itu, malah jadi dipotong-potong, diambil yang singkat-singkatnya gitu. Padahal sebenarnya yang terjadi apa. Jadi itu yang sering sekali masyarakat kita tuh seperti itu. Jadi kayak lebih ke penyebaran hoax ya, Bu ya? Ya, lebih kayak hoax dan cepat percaya, tidak mau mendengar apa yang sebenarnya terjadi. Gitu. Itu kalau sisi dari negatifnya. Tapi kalau dari rakyat, dari masyarakat, ya pasti kan ini salah satu, sebagai kan pejabat semuanya digaji dari pajak rakyat. Iya, Bu. Nah, jadi ya situ suatu keharusan dari pejabat semuanya harus melakukan transparansi kepada masyarakat. Karena kejadian kemarin pun yang demo rame itu, yang sampai dengan rusuh ya. Itu saya pribadi, posisi saya sebagai pejabat, saya juga harus introspeksi diri. Gitu. Jadi maksudnya ya ternyata masyarakat kita masih banyak yang seperti ini, seperti itu yang memang tugasnya kita sebagai pejabat. Oke. Berarti Ibu itu memberitahukan tadi bahwa kritikan-kritikan dari masyarakat di media sosial merupakan salah satu bentuk demokrasi di Indonesia juga ya, Bu ya. Jadi kita tidak bisa menganggap suara mereka itu sebagai hanya seperti gangguan gitu ya. Jadi hal-hal yang dikritikan itu pastinya adalah suatu masukan bagi Ibu untuk lebih baik lagi seperti gitu. Bahkan kalau saya pribadi bukan hanya mengkritik di sosmed, mereka bisa langsung WA saya kok. Gitu. Tentu saja. Bisa karena nomor saya kan kesebar. Jadi mereka apapun bisa WA saya, kejadian ini, kejadian itu. Saya tidak menutup atau tidak memblok mereka gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, nah kan kita bisa tahu ya, Bu ya, di media sosial itu kan ada bisa dibilang politik identitas. Nah, politik identitas itu sama seperti strategi, bisa dibilang strategi politik, bahwa hal tersebut itu menargetkan suku, agama, ras, dan antar golongan untuk meraih suara ataupun kekuasaan ya, Bu ya. Nah, bahwa kita tahu dalam media sosial itu kan hal-hal seperti yang tadi, hoax atau ada cuplikan-cuplikan pada suatu video itu kan akan menyebar luaskan. Nah, menurut Ibu, apa cara yang bisa kita sebagai rakyat atau masyarakat lakukan agar kita itu tidak secara langsung termasuk bisa dibilang adanya hoax-hoax itu tidak langsung percaya gitu, Bu? Jadi bagaimana menurut Ibu? Jadi kalau menurut saya itu tadi, masyarakat kita itu lebih senang berita buruk. Iya. Lebih senang dari, coba lihat deh kalau di sosmed, kalau
tentang good news itu view-nya tuh bisa nggak banyak. Ya. Kalau tentang bad news atau tentang apa, tentang yang kira-kira maki-maki orang dan sebagainya, itu udah yang banyak banget Oh iya. peminatnya. Jadi akhirnya mohon maaf, banyak juga media-media yang akhirnya mengambil kutipan-kutipan agar mereka tuh bisa diklik banyak. Padahal contoh aslinya beritanya apa, judulnya bikin bombastis gitu. Padahal ya kayak contoh banyak lah beberapa judulnya bombastis, tapi sebenarnya isinya tidak seperti itu. Jadi akhirnya media-media juga ya jadi pragmatis semua. Mereka itu merasa bahwa ya mereka kan juga butuh iklan dan sebagainya, jadi butuh yang banyak. Nah menurut saya itu tadi lagi ya memang kesadaran masyarakat juga bahwa setiap sesuatu yang hoax itu, suatu berita itu jangan langsung ditelan mentah-mentah gitu. Jadi juga termasuk kadang saya juga lihat ada beberapa kok, kasihan juga beberapa teman-teman mereka yang sebenarnya tidak seperti itu tapi sudah langsung dijudge bahwa ini A, B, C, D, E gitu. Karena adanya berita-berita palsu terhadap mereka gitu. Betul. Ya Bu ya. Kayak contoh kemarin ya soal DPR RI. Ya. Jadi sebenarnya saya bingung ya, kan ada yang ketika kayaknya dibikin video gaji naik mereka joget-joget. Yang di DPR RI itu loh, lihat nggak? Iya, saya lihat Bu. Nah, jadi kan disambung nih. Jadi ketika gaji naik terus tunjangan naik mereka joget-joget. Jadi mereka itu tidak merasakan penderitaan rakyat. Nah saya tanya itu sebenarnya joget-joget tuh ngapain? Jadi sebenarnya joget-joget itu beda. Joget itu lagi acara rangkaian 17 Agustus. Nah jadi ketika lagi nyanyi, lagi musiknya mau mere, mereka lihat Pak Presidennya joget, ya akhirnya mereka mau nggak mau kan diri juga. Mungkin yang beberapa udah biasa joget-joget gitu mereka joget, tapi sebenarnya nggak ada hubungannya sama tunjangan naik ini gitu. Naik, jadi udah beda posisi. Ini posisinya sedang mereka lagi nunggu rapat paripurna kalau nggak salah, terus ada musik nyanyi, terus Pak Presidennya joget juga. Akhirnya kan mau nggak mau kan mereka juga ikut gitu. Nah sebenarnya kan nggak ada, tapi masyarakat kan langsung menjudge-nya, akhirnya kena semua tuh yang joget-joget kan. Jadi ada yang rumahnya dihancurin dan sebagainya, dijarah seperti itu Bu. Itu kan apa ya kalau misalkan kayak contoh yang rumahnya dijarah habis itu kan karena omongan dia juga sih, cuma ada beberapa yang sebenarnya mereka itu cuma joget-joget doang, nggak ada kaitannya dengan tunjangan gitu sih. Berarti karena kita bisa dibilang sebagai adanya miskomunikasi gitu ya Bu ya, antara konteks A sama konteks B. Seperti contoh tadi joget-joget itu, karena adanya hoax seperti itu tuh masyarakat itu malah terpancing sama hoax-hoax dibandingkan pada melihat berita di dua sisi gitu ya Bu ya. Betul. Dan tapi juga ini juga masukan untuk pejabat kita juga sih. Kemarahan rakyat ini kan sebenarnya gara-gara banyak flexing ya. Banyak flexing entah pejabat dan sebagainya. Kalau jadi kan menimbulkan kesenjangan sosial. Jadi ketika di negara kita ada yang lagi miskin-miskin sekali, terus tiba-tiba pejabatnya flexing dan sebagainya. Jadi menurut saya itu udah salah satu memang evaluasi juga sih, dan kita juga harus sadar bahwa masih banyak masyarakat yang belum sejahtera. Bagaimana caranya kita bisa bikin sejahtera gitu. Jadi dan karena masyarakat yang marah dikarenakan para pejabat yang mungkin flexing seperti itu kan, pastinya kan ada rasa ketidakpercayaan atau mungkin rasa ketidakpedulian publik terhadap isu-isu yang ya bisa dibilang sebagai konteks politik, bisa dibilang seperti itu Bu. Nah tapi walaupun masyarakat itu tidak percaya terhadap isu-isu tersebut, Ibu pasti masih memiliki satu atau dua solusi untuk membangkitkan kembali optimistik para masyarakat dan kepercayaannya agar mereka benar-benar yakin terhadap apa yang mereka pilih dalam demokrasi gitu Bu. Satu yang pasti kita harus tunjukkan kinerja kita berdampak nggak terhadap mereka. Kayak contoh saya di DPRD perwakilan Jakarta Barat 10. Jadi wilayah
Kembangan, Kebonjeruk, Taman Sari, Palmerah, Grogol, Petamburan. 5 ini. Nah di 5 ini bagaimana caranya? Ini kan skop kecil, saya berasal dari mereka. Bagaimana caranya kita bermanfaat untuk masyarakat dan sebagainya, itu dulu aja. Kita dihubungin gampang dan sebagainya. Intinya kita mau kerja gitu terap. Jadi bukan hanya pejabat itu ketika udah dipilih lupa, mau pemilu baru turun lagi. Itu kan yang di pikiran masyarakat. Makanya masyarakat tuh setiap ketemu kita walaupun udah jadi anggota dewan selalu dibilangnya caleg. Kenapa disebut caleg tau nggak? Nggak tahu. Calon legislatif. Jadi ketika masih berkampanye kita masih namanya calon legislatif. Tapi ketika kita sudah pilih kan kita bukan caleg lagi, kita sudah legislatif. Jadi saya tahu kenapa di pikiran masyarakat selalu dipanggil caleg-caleg, karena mereka merasanya ketemu anggota dewan tuh pas mau kampanye aja. Gitu. Jadi akhirnya mereka bahasanya kayak gitu. Cuma ya kita harus, kalau saya pribadi, teman-teman saya yakin banyak juga anggota dewan, anggota DPRD DKI yang sering turun ke masyarakat, sering membantu. Tapi kan balik lagi kepada kita, bagaimana kita bisa ketemu masyarakat, bagaimana masyarakat bisa yakin sama kita. Ya dievaluasinya pas 5 tahun itu. Seperti itu. Jadi kayak contoh, kan kemarin juga saya banyak baca, kenapa sih kok dia bisa jadi anggota DPR, dia bisa jadi anggota DPRD dan sebagainya. Yaitu tadi, kalau memang mereka nggak mau, ya evaluasinya di 5 tahun nanti. Seperti itu. Berarti kita bisa melihat bahwa dalam demokrasi Indonesia sendiri itu, walaupun ada bisa dibilang sebagai sisi buruknya sendiri, kayak seperti contohnya tadi serangan fajar ataupun politik identitas seperti SARA yang melawan SARA. Nah, tapi kita juga bisa melihat bahwa seperti ibu sendiri juga ingin melihat bahwa demokrasi di Indonesia itu tuh lebih baik dan masyarakat tuh lebih mempercayai terhadap demokrasi Indonesia. Gitu, seperti itu ya Bu ya? Iya, cuma itu tadi ya, SARA juga banyak, ada di mana-mana. SARA tuh bukan hanya di satu golongan tertentu, juga banyak juga yang menyerang isu SARA. Tapi itu tadi ya, balik lagi kepada masyarakatnya, ya kita harus mengedukasi mereka bahwa mereka itu kalau pilih bukan berdasarkan SARA, tapi berdasarkan kinerja gitu. Baik. Mungkin presentasi kali ini akan kita selesaikan sampai sini saja Bu. Untuk kalimat penutup apakah ada lagi? Mungkin kalimat penutupnya buat adik-adik Kanisius yang mungkin tertarik politik dan sebagainya, ya nggak usah takut. Kita belajar dulu dari tingkat sekolah, dari tingkat rumah, teman-teman berorganisasi yang baik, sering jadi volunteer di mana-mana, dan masuk ke politik itu memang niatnya untuk melayani dan menjadikan pajak rakyat kembali lagi untuk rakyat. Itu aja. Sekian dari wawancara saya Prama dan Ibu. Terima kasih. Mau foto dulu? Boleh?